المؤمنون الذين هم في صلاتهم. Halo Boy, kembali lagi di kanal saya. Dan kali ini saya akan melakukan pendakian ke Gunung Lompo Batang via Lem Bambune yang berada di Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Goa. Seperti biasa, saya mendaki bersama keluarga saya dan kali ini saya akan jalan malam. Tepat jam 8 malam kami mulai trekking dan rencana akan camp di pos 2. Dan besok paginya baru kita lanjut ke pos 9. Sekedar informasi, kalau rekomendasi tempat camp itu ada di pos 2, pos 5 dan pos 9. Dikarenakan di pos ini ada sumber air. Kecuali manajemen air kalian memadai, mungkin di pos 7 juga tempat terbaik untuk camp. Sebenarnya di pos 8 juga cukup baik karena jarak dari pos 8 ke sumber air yang ada di pos 9 itu cukup dekat. Jadi nonton terus videonya dan gas. Kerinji. Sekali suruh pasir. Setelah berjalan sekitar 1 jam lewat sedikit, kami tiba di pos 2 dan kemudian mendirikan tenda. Kami makan malam, ngopi sambil sebat dan kemudian kami istirahat. Di puncak. Di pagi hari kami prepare sekitar pukul 6 pagi. Kami sarapan dan kemudian lanjutkan perjalanan. Kami kembali trekking di pos 2 sekitar jam 9 dan kami targetkan tiba di pos 9 itu menjelang sore. Setidaknya jika tidak ada kendala harusnya kami tiba sebelum gelap. Gas boy.
Hampir 1 jam perjalanan untuk mencapai pos 3 ini, di mana karakter pos 3 ini masih dalam hutan dan di sini masih kurang pendaki yang istirahat. Pukul 12 lewat kami tiba di pos 5 dan di sini sangat ramai pendaki yang istirahat dan cukup banyak pendaki yang camp di sini. Di sini kami belum makan siang, meski sudah masuk waktu makan siang, kami cukup ngemil dan istirahat yang cukup lama. Hampir 30 menit kami di sini dan sekitar pukul 12 lewat 40 menit kami lanjutkan trekking. Gas! Tidak. Yang 30 ya. 30 sama full HD aja.
Gas, gas. Besok bila sekolah. Pos 7 Bayangan. Pos 7 Bayangan. Sini mau ke depan. Depan ini. Kenapa kayak dekat sekali? Sombong amat. Iya. Kurang dari jam 2:30 kami tiba di pos 7 dan di sini kami istirahat cukup lama. Kami makan siang dan sempat masak mie instan, ngopi dan sebat 2 bat. Sama di Gunung Bawkaraeng, trek yang panjangnya itu ada di pos 7 ke 8. Tapi bedanya di gunung ini treknya sangat terbuka. Kita berjalan di punggungan yang biasanya disebut punggungan naga. Pemandangannya sangat epik, tapi di trek ini cukup berbahaya dikarenakan kita berjalan dengan trek yang turun dan naik dengan jurang yang sangat curam di kiri dan kanan trek. Ya. Kami mulai trekking meninggalkan pos 7 sekitar jam 3:20 dan Jatuh, sekitar 1 jam berjalan kami diguyur hujan yang sangat deras dan angin yang cukup kencang. Gokil boy. Andalannya Misha di sini. Adek, jalan nih dong. Lihat ini. Mas Boy. Aman Mas Boy? Yang mana sakit? Bawa ke Raeng, Kubatan.
Sekitar jam 5 sore kami tiba di pos 9 dan alhamdulillah kami dapat tempat camp yang cukup layak karena pendaki yang naik di Lompo Batang ini cukup ramai dan zona camping di pos 9 ini cukup terbatas. Selama perjalanan di pertengahan pos 7 ke 8 sampai pos 9 ini kami terus diguyur hujan. Saya sudah tidak sempat record dikarenakan kondisi yang terbuka, hujan dan ditambah angin yang cukup kencang yang dimana kami diharuskan fokus untuk terus berjalan dan tidak istirahat yang lama agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan alhamdulillahnya kami tiba di pos 9, hujan reda dan kami mendirikan tenda dengan kondisi yang sudah tidak hujan sehingga tidak begitu sulit untuk setup tenda dan flysheet. Ya, seperti kami direstui hadir di sini, di mana gunung ini adalah gunung yang cukup sakral untuk masyarakat sekitar yang berdampingan pas dengan Gunung Bawah Karaeng. Jam 7 pagi kami mulai trekking ke puncak, di mana cuaca pagi sangat cerah. Para pendaki yang lain juga mulai summit, tidak terkecuali yang camp di luar pos 9 ini. Mana tu? Manjat. Trek yang paling ikonik di Lompo Batang ini selain Punggungan Naga yang ada di pos 7 ke 8, ada juga trek yang dinamakan Batu Kitab. Tapi karena saya tahu ada jalur lain yang lebih aman, jadi saya cukup lewat samping saja boy. Cari aman aja lah.
Puncak sangat ramai pendaki, kami harus antri cukup lama untuk bisa berfoto di Tranggulasi. Tapi tidak masalah lah ya, sekalian menikmati pemandangan alam dari puncak, menikmati sebat gobat dan beautiful. Matras enak nih. Begini caranya. Di sini kata Tina skipan terus begini. Udah rata Jok itu. Enggak, piring. Di puncak ini sebenarnya ada campground yang cukup untuk 3-4 tenda. Tempatnya cukup rekomendasi dikarenakan dikelilingi oleh pohon yang cukup aman dari angin kencang atau badai. Tapi sumber air di puncak ini tidak ada, sehingga sangat jarang pendaki yang camp di sini kecuali darurat atau dengan manajemen air mereka yang sudah mapan. Oke boy, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe kanal ini, like, share, dan komen jika ada hal yang kurang berkenan. Ingat, jika ingin melakukan pendakian, jangan lupa siapkan fisik dan mental dengan cara rajin berolahraga dan patuhi himbauan dari BMKG. Bye-bye.